Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Indriani Nurhiyahara, guru kimia di SMK Negeri 1 Tapalang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dasar-dasar elektrolisis. Di antaranya adalah apa saja definisi dari elektrolisis, kemudian bagaimana susunan sel elektrolisis tersebut, dan juga reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis, dan juga kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita langsung saja. Elektrolisis. Sebelum membahas mengenai elektrolisis, tahukah kalian bahwa elektrolisis sangat banyak dimanfaatkan dalam dunia industri? Yang pertama adalah sebagai pemurnian logam. Kemudian yang kedua adalah penyempuhan logam. Penyempuhan logam yang dimaksud adalah melapisi suatu logam dengan logam yang lain. Dan yang terakhir, sebagai produksi zat, contohnya adalah produksi natrium. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, elektrolisis dapat kalian temui dalam pengisian aki. Nah, apa sih elektrolisis itu? Elektrolisis merupakan penguraian zat elektrolit oleh arus listrik searah, di mana dalam sel elektrolisis ini akan diubah arus listrik menjadi reaksi kimia. Reaksi kimia yang dimaksud adalah reaksi redoks. Nah, dalam elektrolisis ini terdapat elektroda-elektroda yang bermuatan positif dan bermuatan negatif. Elektroda bermuatan negatif disebut sebagai katoda dan elektroda bermuatan positif disebut anoda. Di sini, di katoda akan terjadi reaksi reduksi atau penangkapan elektron, sedangkan di anoda akan terjadi reaksi oksidasi atau pelepasan elektron. Jadi, yang pertama terjadi adalah elektron dilepaskan di anoda kemudian mengalir ke katoda. Selanjutnya, di sini digambarkan susunan sel elektrolisis. Seperti yang kalian lihat, biasanya dalam laboratorium digunakan percobaan sederhana elektrolisis seperti ini. Nomor 1 menunjukkan sumber arus listrik. Jadi di sini elektrolisis yaitu mengubah arus listrik menjadi reaksi kimia, maka dibutuhkan sumber arus tentunya. Nomor 2 menunjukkan larutan elektrolit yang diletakkan dalam tabung U. Yang ketiga, elektroda positif, yaitu anoda, dan yang keempat menunjukkan elektroda bermuatan negatif, yaitu katoda. Nah, di sini zat elektrolit adalah yang diuraikan menjadi reaksi kimia. Zat elektrolit yang dimaksud adalah zat yang dapat mengurai menjadi ion-ion. Jadi ion-ion yang dimaksud adalah ion kation dan ion anion. Contohnya adalah NaCl. NaCl dalam air akan terurai menjadi Na+ dan Cl-. Na+ bermuatan positif akan menuju ke katoda yang bermuatan negatif, sedangkan Cl- yang bermuatan negatif akan menuju ke anoda yang bermuatan positif. Secara visualisasi dapat digambarkan seperti ini, di mana ketika dilarutkan ke dalam air, ikatan antara atom NaCl putus dan masing-masing atom akan membentuk ion positif dan ion negatif. Nah, ion positif ini akan menuju ke elektroda yang bermuatan negatif, sedangkan ion yang bermuatan negatif akan menuju ke elektroda yang bermuatan positif. Bisa kalian lihat dalam gambar berikut ini. Jadi katoda yang bermuatan negatif, di situ akan terdapat kation-kation atau ion bermuatan positif, sedangkan di anoda akan terdapat anion-anion atau ion yang bermuatan negatif. Nah, disinilah akan terjadi reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, reaksi pada katoda bergantung pada wujud elektrolit dan jenis kationnya. Di mana jika wujud elektrolitnya berupa larutan, berarti ada dua jenis molekul. Yang pertama adalah kation, yang kedua adalah molekul air. Nah, akan terjadi persaingan antara molekul air dengan kationnya. Jika jenis kation dari elektrolitnya merupakan kation yang sukar tereduksi, atau yang dimaksud di sini adalah
kation yang sukar tereduksi adalah golongan 1A, 2A, logam Al dan Mn, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi air. Sedangkan jika kation dari elektrolitnya berasal dari kation tidak sukar tereduksi, maka yang tereduksi adalah kationnya sendiri. Jika kationnya adalah ion H+, maka yang tereduksi adalah ion H+-nya. Sedangkan jika wujud elektrolitnya lelehan, berarti tidak ada persaingan dengan air, maka apapun jenis kationnya, maka yang tereduksi adalah kationnya. Sedangkan pada anoda, bisa kalian lihat, tidak bergantung dengan wujud elektrolitnya, tapi bergantung pada jenis elektroda dan jenis anionnya. Jika jenis elektrodanya inert artinya tidak bereaksi, maka tergantung pada jenis anionnya. Jika ion anionnya berasal dari ion OH-, maka terjadi reaksi oksidasi OH-. Jenis elektroda inert di sini yang dimaksud adalah elektroda PT, karbon, dan Au. Jika jenis anionnya berasal dari ion halida, maka yang terjadi adalah reaksi oksidasi ion halida. Jika mengandung sisa asam atau seperti O atau F, maka yang teroksidasi adalah air. Jika elektrodanya tidak inert, artinya mudah bereaksi, maka apapun jenis anionnya, yang teroksidasi adalah elektrodanya. Jadi sekian dan terima kasih penjelasan mengenai dasar-dasar elektrolisis.